Boleh, Jalin. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Haji Damiri, Masya Allah, luar biasa. Yang Mariam, Pak Ari Maryadi, dan para mentor leader LED, dan semua peserta yang hadir pada siang ini. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini saya masih bisa hadir di sini ya atas izin Allah, dan kita semua mungkin dari jauh-jauh ya, ada yang dari Banten, ada yang dari Bogor, dari Kerawang, dari Subang, mungkin dari Bogor, Masya Allah. Dan hari ini Bapak Ibu bersama para mentor yang insya Allah sudah memberikan materi ya. Gimana tadi materinya Bapak Ibu di sesi 1, sesi sebelum makan? Luar biasa ya. Luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu ya, kita menyaksikan bahwa beliau-beliau yang ngasih materi udah nggak muda lagi ya. Kalau kita masih muda Pak? Udah nggak muda? Masya Allah ya. Luar biasa. Nih Pak Sugeng, Pak Haji Damiri nih, beliau ya bukan lagi bapak saya ya, mbah saya gitu, Masya Allah. Tapi memang tidak ada namanya menyerah. Luar biasa ya, ibu-ibu juga sama nih ya. Kalau dibanding-bandingkan gitu ya nggak ada papanya kita. Jadi luar biasa. Tepuk tangan buat para pemateri lagi ya, Insya Allah. Dan saya diberikan kesempatan, sebelumnya terima kasih ya. Alhamdulillah, kalau sama-sama karir, saya juga pensiunan juga sebenarnya ya. Pensiunan dari Joni Pak, Joni ya, Jongos Nippon. Saya kerja di perusahaan Jepang 14 tahun dan saya resign, memilih serius untuk mendalami ya, sukses di bisnis HNI. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira saya langsung sukses? Nah, saya kan pengen sukses. Nah, jadi Bapak Ibu, saya itu sudah terlanjur keluar kerja. Alhamdulillah. Dan di HNI ternyata belum langsung mendapatkan apa yang saya inginkan. Akhirnya gimana akhirnya? Akhirnya Bapak Ibu, ya, akhirnya saya menjadi tukang palu gada. Pokoknya gua adalah pokoknya gitu ya. Dan disitulah memang pembuktian saya ini akan jadi apa gitu. Sudah keluar kerja Pak, ya nggak? Sementara tuntutan dapur tuh harus tetap ngebul. Makanya Bapak Ibu jangan niru kayak saya ya. Kalau belum sukses bener di HNI jangan keluar kerja. Ya, ini kuncinya. Karena saya terlalu bersemangat. Bahkan ketika saya pertama kali ikut acara di Bogor, saya, Pak Ari, Pak Mahmudin ya, Pak Mahmudin Purwo, Pak Jarso, itu saya ngomong, besok saya mau keluar kerja. Sampai kayak gitu. Ada di sini yang kayak gitu tadi, yang pengen langsung besok mau keluar kerja? Jangan ya, itu jangan. Itu saking semangatnya saya, ya. Saya ketika dikasih pemaparan tentang angka-angka gitu ya, saya bisa. Besok saya kerjain, saya bisa. Saya harus full time di sini. Jadi saya harus keluar kerja. Nah, ternyata apa? Di HNI Bapak Ibu, ternyata nggak harus keluar kerja. Jadi jangan ikuti cara saya. Kalau belum sukses jangan keluar kerja, kecuali sudah pensiun. Ya mah nggak mau. Masa pengen masih kerja terus ya gitu. Jadi itu catatannya ya. Jadi saya sempat jualan bando buat anak-anak SD, TK. Saya jualan souvenir. Terakhir itu yang heboh saya jualan tahu. Pernah lihat ya foto saya jualan tahu ya. Itu sekitar 1,5 tahun. Hampir 2 tahun saya jalani. Kenapa? Di HNI belum kelihatan hasilnya. Ya, 1 juta, 2 juta bagi saya punya anak 2 sekolah di SDIT. Yang nomor 3 baru lahir. Ya, buat untuk makan sehari-hari nggak cukup Bapak Ibu. Bonus 1 juta, bonus 1,5 juta nggak cukup. Saya harus pontang-panting nyari. Tapi ingat, keyakinan saya di bisnis HNI, walaupun mungkin saat itu saya belum berhasil, saya tempel para mentor. Saya nggak keluar dari lingkaran. Begitu saya diminta, ayo kita ngumpul sama Pak Purwo ya, sama Pak Ari, kita ngumpul. Nggak peduli itu. Padahal saya belum sukses. Nah, yang ini boleh ditiru. Yang keluar kerja jangan ditiru, ya.
Kalau mentor ngajakin kumpul, ayo kumpul, kita ngobrol. Seringkali saya diajak pertemuan itu ya bukan di hotel, bukan di gedung-gedung yang mewah. Karena memang ya Pak, mentor-mentor saat itu juga belum sukses-sukses banget, ya nggak? Pertemuannya itu saya masih ingat ya, di musola SD di Margahayu. Di musola, Pak. Jadi sederhana ya, di musola ngobrol. Terus di lapangan di depan RSUD Kota Bekasi di situ. Pokoknya sering ngumpul. Ya setidaknya seminggu itu sekali. Kadang seminggu 2 kali. Pokoknya mentor suruh ngumpul, saya ngumpul. Meskipun tadi ya hasil di bisnis ini belum kelihatan. Saya masih ngorbanin pagi hari harus jualan tahu dulu. Malamnya nanti ayo kumpul gitu ya. Karena apa? Kalau saya belum berhasil sementara kemudian saya menjauhi para mentor, ya saya makin jauh, Bapak Ibu. Gak ada orang yang ngarahin saya. Katanya mau sukses, katanya mau serius. Dan alhamdulillah ya akhirnya Allah takdirkan ya, itu kejadiannya 2011, 2012 ya. Hanya butuh 2 tahun saya bersabar. Istiqomah. Butuh waktu berapa? 2 tahun. Bapak Ibu sudah berapa tahun gabung HNI? Tadi saya dengar baru bulan kemarin, ada yang baru gabung hari ini. 2 tahun ya. Sabar nggak kira-kira nunggu 2 tahun lagi? Belum tentu. Ya, kemarin ada mitra saya 3 bulan yang lalu semangat banget. 3 bulan sekarang gimana? Iya belum tentu, nanti bisa balik lagi ya nggak? Kan dengar materi saya hari ini ya nggak? Kata Pak Tony kalau omsetnya turun jangan jauhin mentor. Kalau makin dijauhin para mentor yang makin dijauhin makin hilang kita, ya nggak? Coba Bapak Ibu, ini perlu dicatat. Nah, alhamdulillah 2014 ya ketemulah salah satu mitra saya dapat mitra lagi. Jadi bukan saya dapat, mitra saya dapat mitra baru. Nah, disitulah mulai itu ya binar-binar mata ini mulai meyakini bahwa ini luar biasa. Dan itu Pak Asep Anang ya, mana Pak Asep Anang ya? Pak Asep Anang dapat mitra salah satu buruh migran yang ada di Hong Kong. Hong Kong gitu loh ya. Itu yang rekrut bukan saya, tapi Pak Asep Anang ya. Pak Asep Anang dapat mitra, dibina sama Pak Asep Anang, dikirim produk, akhirnya ketagihan gitu ya. Ketagihan Bapak Ibu, saat itu ordernya kopi. Dan di bulan-bulan Desember, Januari itu Hong Kong musim dingin ya, kayak sekarang nih udah mulai masuk musim dingin. Kopi itu nikmat, semangat gitu ya. Alhamdulillah ketagihan mereka. Maka Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu nyobain produk HNI belum ketagihan, itu belum tanda-tanda sukses deh. Bener. Minum kopi nggak bisa ngerasain, ini rasanya kok gini ya, belum ketagihan. Tapi kalau udah nagih, insya Allah calon sukses. Ya. Jadi namanya Bu Supiati ya, Bu Supiati. Alhamdulillah akhirnya Pak Purwo dan Pak Ari menjadi orang pertama ya di grup kita ini yang ke Hong Kong untuk menjelaskan. Alhamdulillah dari situ Bapak Ibu. Itu satu jalur. Kayak apa ya? Kayak tsunami omset gitu ya. Jadi setiap hari itu lahir stokis setiap hari. Kalau dulu tahu Bapak Ibu mungkin belum tahu ya, di BC-nya Pak Ari itu sekali ngirim produk ke Hong Kong itu satu kolbak itu kirim ke Hong Kong semua. Jadi ekspornya dari Pak Ari semua dulu. Alhamdulillah. Akhirnya saya ketularan ya, ikut juga ke Hong Kong akhirnya. Beberapa mentor kita termasuk Pak Asep Anang, Pak Pajarso, Pak Purwo, saya ya, akhirnya kebawa ke Hong Kong. Nah, dari situlah Bapak Ibu mulai kelihatan hasilnya dan ya saya bilang ini bukan karena kehebatan saya. Ini karena Allah kasihan sama saya. Ya, udah 2 tahun bergerak gitu ya. Alhamdulillah. Saya dibilang ya Pak Tony masih istiqomah. Di saat yang mimpin senam tadi di sini itu upline-nya Pak Asep Anang ya. Itu beliau lagi main-main di luar sana. Oh. Iya. Jadi Mang Otis itu teman kerja saya dulu, satu kantor. Saya kenalin. Alhamdulillah ketika keluar kerja, saya keluar kerja, beliau keluar kerja, beliau main, bahasanya saya ya selingkuh di tempat lain gitu ya. Beliau itu belum lama Bu. Kemarin pas mau corona balik lagi ke HNI. Jadi 8 tahun saya ditinggalin. Tapi pada saat ninggalin itu kan grupnya udah gede. Pak Asep Anang ciptain 5 LED Bu di grupnya Pak Asep Anang. Tepuk tangan buat Pak Asep Anang ya. Alhamdulillah.
Hari ini hadir dari tim Banten ya. Timnya Pak Roni Forwah itu LED Banten. Yang tadi saya cerita buruh migran dari Hong Kong, Bu Supiati, sudah jadi LED, buka BC di Blitar. Ada lagi Bu Supiati menciptakan LED ya, ada Bu Astuti itu di Semarang. Dulu ada Bu Mutini di Trenggalek. Ya. Ada Pak Mahroni di Padang ya. Ada Pak Andri di Bekasi. Jadi Pak Asep Anang nih banyak LED. Ya, dan ya Pak Unang tinggal saya mau aktif gitu aja ya. Tinggal belanja sedikit, alhamdulillah tuh. Gratis. Ya, gitu ya. Ya, tepuk tangan dong buat Pak Unang. Ya. Nah, itulah kejadiannya Bapak Ibu ya. Dan kemudian alhamdulillah lahir jalur-jalur baru saya ya, leader-leader baru. Ada grupnya Pak Sukendi, ada Pak Rindyoko yang nih di depan laptop. Ini LED ya. Kemudian ada Bu Devi, isi saya LED. Insya Allah tahun ini LED lagi ya, insya Allah ya. Dan alhamdulillah muncul tim-tim baru. Nah, jadi kalau ditanya Pak Tony itu gimana cara suksesnya, saya sendiri nggak tahu. Makanya jangan tanya saya ya. Jalanin aja. Kata mentor saya, jalanin aja. Nanti akan ketemu suksesnya. Kalau jalanin aja tidak, gimana mau sukses? Dan Bapak Ibu, ini saya sama istri ya, alhamdulillah 2 tahun yang lalu kami mendirikan pesantren modern Al-Bayan di Setu. Tepuk tangan dong. Ya. Sudah tahun kedua. Ini buat putri SMP. Kalau ada yang mau mondok, boleh di pondok kami ya. Terus ini pengalaman saya sama Pak Ari ini di Hong Kong. Saya sama Pak Ari aja yang laki-laki, lainnya perempuan semua. Masya Allah ya, paling ganteng saya sama Pak Ari ya. Ini anak-anak saya dan istri ya, itu sama Pak Purwo 3 pekan kami Ramadan di Mekah ya. Ada Pak Pajarso itu LED persis di atas saya ya. Dan Pak Ari Mariadi udah kenal semua ya. Baik, lanjut Pak Yoko. Nah, ini yang diminta oleh panitia kepada saya ya. Jadi kita ini programnya namanya BSC. Dan alhamdulillah tadi materinya sudah banyak dipraktekkan dan dijelaskan. Kita tinggal nanti ulangi lagi di rumah. Siap Bapak Ibu? Ya. Bagaimana tadi Bapak Ibu paham tentang produk-produknya? Wah, luar biasa. Karena memang pematerinya ya Bu ya. Wah, luar biasa. Ini pemateri yang sudah tenar duluan, kemudian masuk di HNI, pasti akan tenar. Kalau saya tukang tahu Bu, kuli pabrik gitu ya, gitu. Ya, wah luar biasa tadi ya. Udah belajar AVO, belajar apalagi tadi ya? Oh, semua sistem HNI ya. Maka Bapak Ibu tadi yang Mariam juga sudah jelasin bagaimana kita menjadi seorang manajer di bisnis ini. Seorang apa? Manajer. Karena level manajer itulah syarat kita mulai menjalankan aktivitas bisnis. Jadi manajer itu menjadi pintu gerbang kita. Belajar awal kita itu pada saat kita mencapai level manajer. Oh, kalau di perusahaan mah manajer udah gini aja, duduk kaki gitu. Di HN ini kok baru mau belajar manajer itu. Waduh, salah dong gitu ya. Siap Bapak Ibu jadi manajer? Pokoknya yang belum manajer harus jadi manajer. Wah, biar caranya gitu ya. Gimana caranya? Gampang. Bapak Ibu ya, saya nggak perlu jelasin detail caranya. Tadi yang Mariam sudah gambarin bagaimana cara menjadi manajer. Intinya saya ingin jelasin bahwa ya manajer itu sebagai kebanggaan lah ya. Kalau Bapak Ibu sudah kerja berpuluh-puluh tahun di tempat kerja hari ini, nggak pernah naik jabatan. Ya ini satu-satunya harapan di HNI Bapak Ibu naik manajer. Benar nggak? Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua ya. Ya. Dan sebagai pondasi ya, kita mau jadi seorang manajer, mau sukses di bisnis ini, maka kuncinya adalah sikap kita, attitude kita. Bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang positif, tidak banyak ngeluh, tidak banyak mikir. Ya mikir boleh, tapi jangan kalau kebanyakan nggak action, nggak jadi-jadi, ya nggak? Jadi Bapak Ibu, ini nanti akan diuji. Bagaimana ketika kita, tadi Bapak Ibu, ada yang sudah jadi stokis. Gimana nanti ngelola duit itu? Amanah nggak kita? Nah, itu attitude. Bagaimana kita sudah ngajakin orang.
Loh, sudah ngajakin orang, tapi orang dibiarin aja. Ini attitude. Sikap kita. Sikap terhadap diri kita. Ya enggak? Kita udah janjian. Jam 8 nanti ya. Besok pagi jam 8 janjian. Oh, kitanya nggak pernah tepat janji. Itu attitude. Maka Bapak Ibu, sehebat apapun bisnis yang kita jalanin, ini tidak harus di-HNI ya. Apapun. Kalau sikap kita tidak bagus, maka akan rusak bisnisnya. Makanya Bapak Ibu, jauh sebelum kita ingin jadi sukses, modal utama di bisnis ini adalah attitude. Siap memiliki attitude yang bagus? Nah, kalau ada yang nggak bagus-bagus, coba diskusi sama mentor. Tor, kayak ini bagus nggak? Kayak ini bagus nggak? Ya, Bapak Ibu, buang sikap yang nggak bagus. Ya, punya mitra belanja nggak pernah diinput. Nah, ini attitude-nya nggak bagus. Punya mitra nggak pernah diajak home sharing, nggak pernah dikasih informasi. Ini attitude. Ya, kemudian 10%-nya tentang knowledge, ya, knowledge, dan 2%-nya skill. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir, wah saya nggak bisa ngomong Pak, apalagi ngomongnya kayak Pak Sugeng. Wah, aduh saya gemeteran. Ngomongnya kayak yang Mariam, aduh gemeteran. Ingat, knowledge dan skill ini kayak orang baru lahir. Gak mungkin orang baru langsung pinter segalanya, langsung bisa lari. Gak mungkin. Bayi baru lahir kira-kira gimana? Perangkat dulu, benar gak? Nanti ketika kita sering berinteraksi, sering belajar, ketemu mentor, maka otomatis skill kita akan bertambah. Benar gak? Knowledge kita, pemahaman kita di bisnis ini akan bertambah. Yang penting modalnya attitude. Kalau Bapak Ibu sikapnya udah bagus, itu sudah modal, kemauannya kuat. Nah, ini attitude. Ya, lanjut Pak. Yes. Nah, bismillah, menjadi pembelajar cepat dan teladan dalam prestasi, komitmen memenuhi standar kapasitas agen HNI, dan yang ketiga adalah bismillah, komitmen sukses di bisnis HNI. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap. Sip. Nanti materinya tak kirim, jangan khawatir ya. Semua materi pokoknya nggak usah catat. Nah, dimasukin ke pikiran aja. Lanjut. Ya, jadi jauh sebelum kita belajar memahami tentang produk-produk ataupun apapun yang ada di HNI, Bapak Ibu, kita hari ini sedang akan mengerjakan yang namanya bisnis. Dan bisnis itu posisinya di sana ya. Kita sebagai pemilik bisnis ya, independent business owner, IBO kita. Jadi Bapak Ibu, semua yang hadir di sini ini adalah pemilik bisnis. Setiap kita pemilik bisnis. Nah, ya. Jadi ini ada 4 kuadran menurut Robert Kiyosaki ya, sebagai employee, sebagai self-employee, business owner, dan investor. Keempat-empatnya ini mulia dan bagus. Saya tidak pernah menganggap ini tidak bagus, ya. Tetapi kemudian kalau kita ya dari sebagai karyawan kemudian sebagai self-employee segera masuk di dalam business owner, maka kita harus memiliki syarat-syarat apa yang harus kita miliki di sini. Nah, setidaknya syarat utamanya Bapak Ibu yang harus kita miliki adalah mindset. Bahwa bisnis itu berbeda dengan dagang. Berbeda dengan kita menjadi karyawan, berbeda. Gitu ya. Ya. Jadi kalau karyawan itu istilahnya bagi saya itu jualan tenaga, jualan pikiran, itu karyawan. Kita digaji. Kalau bisnis Bapak Ibu, ya, kalau bisnis mungkin kita hari ini ya mengerjakan HNI ini hanya sekedar pakai, mulai pindah perek, pindah belanja. Tapi Bapak Ibu, kalau kita pahami nanti bisnis HNI itu seperti apa, pondasinya kita tahu, maka Bapak Ibu ini akan dahsyat. Ya, lanjut, Gus. Nah, kedahsyatan bisnis di network marketing di HNI ini memberikan keuntungan yang lebih sebagai potensi ekonomi masyarakat. Dan Bapak Ibu, kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara bikin perusahaan, bagaimana kita membuat produksi produk-produk. Bahkan termasuk Bapak Ibu, kita bagaimana cara membuat produknya, memproduksinya, termasuk bagaimana cara mendistribusikannya. Kita tidak perlu memikirkan itu, ya. Yang perlu kita pikirkan ya, next Bos. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana produk HNI ini bisa kita salurkan ke masyarakat
lebih banyak, lebih sering, dan lebih banyak lagi. Yang perlu kita pikirkan itu. Makanya Bapak Ibu di awal tadi saya sampaikan, kalau ngopinya, kalau mungkin minum susu kambingnya, kalau mungkin pakai pelembut-pelembutnya, mungkin yang bapak-bapak pegel-pegelnya dioles-olesin, itu terasa nagih, nyaman, enak. Enak banget nih. Kemudian pengen lagi, maka kita bakal jadi pemimpin pasar. Kita bakal jadi pengusaha yang sukses di HNI, ya. Karena memang dimulai dari situ. Ya, kalau kita nggak bisa membedakan mana minum kopi merek lain dengan kopi merek HNI, nggak bisa bedain, atau minum susu merek lain dengan susu kambing HNI, atau pakai sabun tadi kolagen ya Ibu ya, sabun-sabun di HNI yang dari kolagen dengan sabun yang bukan HNI, kita nggak bisa bedain, maka itu belum mempunyai tanda-tanda kesuksesan di bisnis HNI. Sudah ada yang bisa merasakan bedanya? Beneran? Sama aja apa? Enggak ya? Lanjut. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, cara ambil alih pasar atau kuasai pasar adalah pemahamannya begini. Setiap kita itu adalah toko. Makanya tugas kita adalah perbanyak toko atau perbanyak rekrutmen. Ini yang istilahnya dari Bos Didin ya. Bos Didin Salahuddin nih yang menciptakan tentang teori ini. Jadi saya gabung HNI itu saya buka toko. Saya gabung HNI, saya buka toko. Nah, setiap toko ini harus ada omsetnya. Setiap toko harus ada omsetnya. Omsetnya berapa? Omsetnya 600 sampai 700 ribuan. Ya, kita genepin 700 ribu dah gitu misalnya ya. Nah, produk yang dipakai adalah produk apa? HNI. Terserah produknya. Jadi 600 sampai 700 ribu itu Bapak Ibu bisa belanja di HNI apa saja. Belanja apa? Yang cocok, yang dibutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu, mohon maaf dah, nih saya ekstrim nih ya. Kalau Bapak Ibu nggak suka kopi HNI, jangan maksa minum kopi HNI. Pak, saya nggak suka kopi HNI, saya sukanya susu. Misalnya ya, saya sukanya susu Pak, nggak suka kopi. Kopi saya nggak suka, saya suka susu. Udah Bapak Ibu beli susu aja. Gitu. Pak, saya nggak suka Pak sabun madu. Saya sukanya sabun kolagen. Udah, pakai yang suka. Saya nggak suka Pak. Misalnya pakai apa? Minyak yang bau-bau itu saya nggak suka. Nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu beli produk HNI sebanyak 600 sampai 700 ribu. Atau diistilahkan di HNI itu 200 poin. Berapa? 200 poin. Ya. Nah, karena kita buka toko kemudian ya kita yang pakai. Karena kita yang pakai, maka produk yang ada di toko kita adalah produk yang kita gunakan, yang kita perlukan. Benar nggak? Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Oh, ternyata Pak, di HNI itu ternyata kita cuman diajak untuk menjadi pemakai. Besarnya berapa? 700 ribu. Gitu ya. Karena ini rata-rata orang umum. Saya anggap orang umum. Kalau poin nanti nanya lagi. Kalau rupiah paham. Jadi 600 sampai 700 ribu. Klik. Dan karena produknya ini adalah produk yang kita gunakan, berarti selama ini kita pakai deterjen yang bukan merek HNI, ganti HNI. Yang tadinya kita pakai pasta gigi, bukan pasta gigi HNI, ganti pasta gigi HNI. Gampang kan? Apanya yang sulit? Iya Pak, itu Pak. Ntar dulu, sabar. Ya nggak? Saya nggak bisa terapi itu Pak. Misalnya ya, saya harus ikut KHT. Ingat, di HNI Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu, mohon maaf ya, jangan disampaikan Ibu ya. Nanti saya bisa dikomplain. Khusus yang di sini aja. Jangan sampai keluar bahasa ini ya. Nggak perlu pinter-pinter, harus bisa terapi, harus bisa ini. Nggak perlu. Kalau bisa terapi tapi belanja 600 sampai 700 ribu nggak dilakukan buat apa? Buat apa coba? Gaya-gayaan. Lo tepuk tangan dong yang ikhlas. Iya. Udah gitu, pinter presentasi, bisa buka AVO, bisa ini, tapi nggak pakai produk HNI, buat apa? Gitu. Karena kunci di HNI itu adalah kita pakai produk, pindah merek. Ini pondasinya Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Dan penghasilan yang besar para mentor, para leader hari ini
Itu istilahnya bahasanya saya wajib pakai. Karena perusahaan di support system ya, di support system HNI, itu kalau saya nggak pakai, maka saya nggak dapat penghasilan. Walaupun omset saya gede, penghasilan saya gede, hasil akumulasi penjualan saya gede, tapi saya nggak pakai, maka saya tidak dapat penghasilan, ya, gitu. Jadi, bos, diklik terus. Tiada hari tanpa buka toko. Nah, ini istilahnya. Jadi, Bapak Ibu nggak usah kaget, nggak usah bingung. Saya ingin nguatin pondasi. Nanti Bapak Ibu mau belajar tentang terapi KHT, mau belajar tentang apa saja yang Bapak Ibu butuhkan. Intinya gunanya hanya cuma ini, untuk ini. Kenapa kita harus belajar KHT? Oh ya, biar selama ini kalau misalnya untuk menangani kegawat daruratan, untuk menangani misalnya kalau kita sedang tidak sehat, kita sudah punya ilmu KHT itu, sehingga apa? Kita nggak beli produk di warung. Kita kalau pusing, gampang-gampang merek warung, benar nggak Bu? Ketika kita udah ikut KHT, tahu produk HNI, ya beli aja produk HNI. Itu maksudnya, tujuannya. Jadi KHT bagus nggak? KHT akan bagus kalau pondasinya itu kuat, kokoh, dan clear tentang mindset di bisnis HNI. Tapi kalau nggak clear tentang mindsetnya, ya Bapak Ibu, di KHT itu ada 12 modul. Di antaranya ada bekam. Nanti akhirnya buka klinik, terima pengobatan. Bapak Ibu, boleh nggak kayak gitu? Ya boleh. Dengan catatan kita tetap mengembangkan bisnis HNI. Tapi kalau kemudian HNI-nya ditinggalin, nah itu yang salah. Itu yang salah Bapak Ibu, ya. Oh Pak, saya buka ini biar mempermudah akses saya, biar orang pada datang, itu boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu seperti ini nih, buka toko. Nah, setelah Bapak Ibu buka toko dengan omset 600-700 ribu rupiah, produknya pakai produk HNI, kalau produk lain nggak bisa, ya. Maka Bapak Ibu, karena di HNI itu bisnis, maka buka cabang-cabang toko. Karena bisnis yang besar itu adalah bisnis yang dicabangkan. Coba, mat-mat yang lain di luar sono, ribuan Bu, di setiap perumahan ada 2, ada 3 sekarang, benar nggak? Nah, bisnis kita ini akan besar kalau kemudian kita segera buka cabang. Cabang apa? Cabang toko. Cabang toko yang seperti apa? Seperti saya. Seperti saya. Jadi cabang toko, ingat, mohon maaf, dipahaminya. Cabang toko itu bukan stokis, bukan. Bukan ya. Jadi cabang toko itu adalah orang yang kayak saya pakai produk HNI 600 sampai 700 ribu setiap bulan. Jadi bukan halal mat, bukan. Nah, ini bahayanya, Eyang. Kalau buka halal mat kemudian nggak paham, nanti jualan aja dia. Itu nggak akan jadi bisnis. Jadi Bapak Ibu segera buka 10 cabang. Buka 10 cabang. Ini nanti level akan ngikutin otomatis. Saya nggak bicara level. Yang tadi cerita kalau punya 10 masing-masing 200 poin ya, 600 sampai 700 ribu, otomatis kok kita jadi manajer. Bener nggak? Bener nggak? Maka Bapak Ibu, cara penyampaiannya, kalau para mentor, para leader, mungkin sudah punya pondasi. Udah paham, ngerti banget. Alhamdulillah Pak, saya sudah punya 10 jalur. Masing-masing udah pada belanja. Ini buat saya udah oke. Tapi masalahnya kan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu punya 10. Kok belum ada belanja? Bener nggak? Masalahnya kan di situ. Loh, bener nggak? Saya sudah punya, Pak Ari sudah punya 10. Yang Mariam, Pak Amin, Pak Purwo. Siapa lagi gitu ya, ada 10. Mereka sudah pada belanja, udah clear. Bagi Pak Ari, bisnisnya udah oke kan? Nah, bagi kita gimana? Bagi kita gimana? Belum kan? Belum. Banyak yang sudah apa banyak yang belum? Banyak yang belum. Nah, kalau yang belum ini berarti kan ada masalah nih. Bisa jadi pemahaman tentang mindset di bisnis HNI ini belum nyambung. Nah, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mulai nyambung nih. Nyambung belum? Nyambung. Alhamdulillah.
Kalau Bapak Ibu sudah nyambung, maka kemudian Bapak Ibu harus segera sambungkan lagi. Kepada siapa? 10 cabang toko Bapak Ibu sekalian. Siap? Pulang dari sini, semuanya sudah punya 10 cabang yang punya omset 600 sampai 700 ribuan. Siap? Selesai Bapak Ibu, gitu doang. Nggak harus ikut KHT, mohon maaf. Saya bukan anti KHT sekali lagi ya. Tapi ini yang penting. Ini yang penting. Bapak Ibu paham resep. Bahkan tadi saya lihat ada buku resep. Udah kayak dukun apa dokter. Apa diare, bukain. Apalagi nih wasir gitu ya. Itu sebagian masalah perut semua. Sekarang sudah punya produk bagus ya ini. Ya enggak? Pakai produk itu. Wah, luar biasa. Ya enggak? Kalau yang belum pernah nyobain, segera beli di bawah. Ya enggak? Sebelum jam 3 tapi. Jam 3 tutup di bawah. Ya, izin sebentar keluar beli produknya ya. Jadi Bapak Ibu, ini saya kenapa kadang itu gemes gitu ya. Ini kan saya paham dan 10 orang di bawah saya paham. Tapi kenapa 10 orang di bawah saya itu nggak nyambung-nyambung? Itu masalahnya. Ya, Bapak Ibu, ini kalau 10 warung, 10 toko ya. Ya, belum gede. Ingat, sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Saya bikin pesantren. Pertama kali dapat murid 3. Gurunya 5, muridnya 3. Bener. Iya, gimana nggak pusing ketua yayasan ya? Harus subsidi. Mau nggak mau. Sekarang alhamdulillah sudah 20 orang. Ya, dan sudah menerima pendaftaran lagi. Tapi saya punya keyakinan ini bakal besar. Termasuk bisnis kita. Bu, Pak, dulu juga saya sendiri waktu daftar. Saya diajakin gabung itu sendiri. Tapi kemudian saya nggak tinggal diam. Gimana Pak caranya? Kenalin 10 orang. Istri saya ajakin. Pak Unang, teman kerja. Ya nggak? Pak Sukendi itu warga saya. Apa warga? Tetangga saya. Dulu saya RT-nya, dia warga. Sekarang Pak Kendi RT-nya, saya warganya. Ya, teman-teman kerja saya ajakin. Adik saya. Ya, adik ipar saya ajakin. Ada 10 orang dan kemudian mereka saya kenalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari 10 orang itu Bapak Ibu, 6 orang itu langsung jadi manajer. Jadi kalau ditanya, saya baru begitu gabung, saya gabung nih HNI, ya, itu nggak pernah manajer, nggak pernah senior manajer, saya nggak pernah. Saya langsung apa? EM. Iya Bu, bener. Tanya deh manajemen. Iya. Kenapa bisa langsung EM gitu ya? Karena dari 10 orang itu 6 orangnya langsung ngikutin saya. Mereka langsung bikin 10, masing-masing 200. Aku punya 6 manajer. Gampang? Gampang Pak Muda? Gitu doang Bapak Ibu. Lah ini udah bertahun-tahun kok masih AB. AB itu kan anak baru ya. Iya. Udah manajer bertahun-tahun nggak naik-naik. Saya yakin ini salah mindset, saya yakin. Iya, Pak, tapi kan saya pengen pakai sendiri terus, Pak. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah. Karena pebisnis semuanya benar. Jadi Bapak Ibu semuanya nggak ada yang salah, Hanya kemudian ya yang pengen berubah ya harus berubah caranya, berubah pikirannya, berubah prakteknya ya. Lanjut Pak Yoko. Bentar. Nah, penghasilannya nggak gede. Belum gede. Kalau baru 10 itu ya, baru 250 sampai 500 ribuan. Belum gede. Tapi angka ini Bapak Ibu setidaknya sudah mengurangi setengah atau sepertiga pengeluaran kita. Bapak Ibu ngeluarin 600 ribu. Dapat 250. Lumayan kan? Iya Pak, produk HNI itu mahal. Sekarang masih mahal. Karena Bapak Ibu masih ngeluarin duit. Nanti kalau Bapak Ibu masing-masing 10 orang ini diedukasi, diajak pertemuan. Makanya kumpulnya begini ini atau di rumah-rumah kita itu diinstal ini. Jangan sampai ini nggak nyambung. Datang HS terus. Tapi kok omsetnya nggak ningkat-ningkat. Mitranya nggak nambah-nambah. Itu yang dipahami apa coba? Apa coba? Tambah jenis-jenis penyakit. Ya nggak? Mohon maaf. Kadang kita salah memahami. Ya. Yang ditanyakan ini apa terapinya, nggak nyambung-nyambung. Padahal di HNI Bapak Ibu produk harian itu cukup
untuk genepin. Di luar obat-obatan ya. Di luar obat-obatan. Lanjut. Nah, kalau 10 orang itu kemudian nyambung dengan kita, tadi saya dari 10 itu 6-nya di bulan pertama itu langsung nyambung. 6-nya ya. Jadi saya langsung EM. Kalau ini saya hitung 10-nya nyambung langsung 10. Jadi saya punya berapa toko? 100 cabang toko. Banyak ya? Ingat, pemakaian saya tetap 600 sampai 700 ribu saja. Pemakaian saya. Tapi yang bertambah siapa? Cabang saya yang bertambah. Jadi di HN itu nggak diajarin satu orang belanja borong satu truk. Enggak. Kalau itu terjadi, bisa jadi produk ini nggak jelas nih nanti ujung-ujungnya. Dijual murah atau dibuang ke laut, nggak tahu saya. Iya. Makanya Bapak Ibu di HN itu nggak usah banyak-banyak belanjanya. Cukup istiqomah. 700 ribu lah sebulan istiqomah. Ya. Nah, mulai gede Bapak Ibu. Nah, pada saat 100 cabang toko, kita sudah mulai punya kelebihan. Benar nggak? Kelihatan nggak angkanya? 2,5 juta sampai 5 jutaan Bapak Ibu. Dan ini bisa dipraktekkan. Bapak Ibu kalau pengen nyobain ini, ayo sama-sama. Temuin para mentor. Tor, saya pengen 100 cabang. Dari 10 ini masing-masing siap 10. Dan mereka siap belanja semua. Jadi duit kita mah pas-pasan. Kita nggak punya duit banyak. Kalau kita duit belanja semua berapa juta ya? 66 juta. Ya udah, besok saya belanja 66 juta. Salah. Itu salah. Jadi yang belanja itu masing-masing cabang-cabang toko. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Nah, 2,5 juta sampai 5 juta. Ini estimasi ya. Estimasi. Minim-minimnya 2,5 juta dapat. Kalau pengen banyak 5 juta. Nah, nanti saya akan ceritakan terakhir. Kalau 100 toko ini kemudian masing-masing buka 10, jadinya berapa? 100 kali 10. 1.000. Bapak Ibu, hah? Wah, muncul. Kirain nggak muncul Pak Yoko. Bapak Ibu, kalau 1.000 toko ya melakukan cara yang sama dengan kita, ingat, sudah mulai menarik hasilnya. 20 sampai 40-an juta. Mau? Tepuk tangan dong buat HNI. Jadi Bapak Ibu, ada mentor kita Eyang Mariam, Pak Ari Maryadi, ada Pak Purwo, Pak Pajarso ya. Oh, ternyata penghasilan besarnya itu karena cabang tokonya sudah dulu sendiri apa banyak langsung. Yang gede dimulai dari yang jadi jangan lihat, wah Pak Ari mah bisa, saya mah nggak bisa. Dulu Pak Ari jauh lebih daripada Bapak Ibu ya. Kondisinya jadi tukang besi. Ya nggak? Pak Agung yang ngomong ya. Mulungin besi Pak. Ya nggak? Masya Allah. Kita kan nggak sampai kayak gitu loh. Nggak gitu-gitu amat. Bener nggak? Nah, ini tinggal keyakinan kita. Bapak Ibu yakin nggak bakal sukses? Yakin. Serius? Bisa ditangkap caranya? Ingat, kata mentor saya. Ya, kata para guru ya. Kalau keyakinan kita selaras dengan pikiran kita, maka itu akan terjadi. Seringkali kita yakin, tapi di sininya nggak nyambung. Gimana Pak? Mosok? Nggak bisa. Maka itu konslet. Kalau konslet nggak bakal terjadi. Maka Bapak Ibu segera sambungin ya. Sambungin ya. Jangan sampai konslet ya. Aduh Pak, aduh puyeng Pak, itu gambar duit semua Pak, gitu. Ya, siap? Nah, jadi 20 sampai 40 juta. Jadi gini, Bapak Ibu. Satu lagi, Bos, satu lagi. Nah, jadi toko itu saya bedakan dengan stokis. Stokis itu bagi yang mampu. Duitnya ada, mampu mengelola. Duitnya ada, nggak mampu mengelola, orangnya sibuk. Nggak bisa Pak saya kalau harus input. Udah nggak perlu jadi stokis. Jangan dipaksain. Ya nggak? Meskipun hari ini Bapak Ibu stokis itu nggak untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri itu nggak apa-apa. Ya nggak? Jadi toko atau warung itu adalah setiap kita agen. Ya nggak? Terus stokis itu adalah gudang. Siapa yang di sini yang sudah jadi gudang? Sudah jadi gudang? Masih banyak yang belum. Ya, maka Bapak Ibu, saya di satu RT, di RT tempat tinggal saya ada 7 gudang. Satu RT. Ya, Pak RT-nya aja buka gudang. Ya kan?
Setiap gang ada. Itu siapa yang beli, Pak? Ya ada aja yang beli. Kalau nggak laku ya pemilik gudang sendiri yang beli. Iya nggak? Karena yang punya gudang juga sebagai toko. Jadi buat kulakan tuh. Artinya gini, hari ini Bapak Ibu, ya, kira-kira mau serius jadi toko apa serius jadi gudang? Hah? Jadi toko dulu kalau belum sanggup. Baru kemudian kalau kita memang siap, nggak apa-apa jadi gudang. Ada di sini yang siap jadi gudang? Siapa tadi yang belum gini pengen jadi gudang? Coba saya nanya, yang siap jadi gudang siapa? Yang siap. Yang pengen deh, yang pengen dulu. Pengen tuh nggak modal, Pak. Pengen. Aduh. Nggak bayar. Iya, nggak modal, nggak bayar. Saya pengen, Pak. Pengennya masih ini ya. Udah, Bapak Ibu. Di beberapa kali pertemuan saya nggak pernah memaksakan Bapak Ibu harus jadi gudang. Daripada nanti jadi gudang bermasalah. Ada orang belanja nggak diinput, bener nggak? Ada orang belanja nggak diinput, mending nggak usah jadi gudang. Tapi kalau Bapak Ibu jadi gudang itu akan jadi barokah. Bapak Ibu nyetok produk, kemudian melayani keluarga, tetangga yang tadinya belinya harus ke Pak Ari, ke Bekasi. Sekarang ada di RT, di gang nih ada. Bapak Ibu itu insya Allah akan jadi amal jariah Bapak Ibu, amal soleh. Ya kan, benar nggak? Ya. Dan ini peluang Bapak Ibu. Kalau peluang ini nggak Bapak Ibu ambil, bisa jadi diambil sama orang lain. Maka Bapak Ibu saran saya, ini saran ya, jangan jadiin pikiran, aduh Pak Tony tadi suruh jadi gudang. Enggak. Yang penting saya itu penekanannya pada toko atau warung. Ya, siap Bapak Ibu? Nah, jadi disinilah emas, ya apa namanya? Gunung emasnya HNI itu di sini. Seringkali orang tuh nggak tahu. Bapak Ibu ini baru 1.000. Gimana kalau 2.000? Gimana kalau 10.000? Wow, ya gitu ya. 10.000, wow banget ya. Gimana kalau 100.000? Dan itu terjadi di HNI. Sudah ada bukti-bukti yang membuktikan. Dan ingat Bapak Ibu, kuncinya adalah ya, kuncinya kita adalah tekun, ya, dan meyakini bahwa hasil ini bukan karena saya, bukan karena kita. Hasil ini semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kita perlu menjalankan yang namanya tadi gesit PCA sebagai sarana kita untuk memantaskan diri. Ya nggak pantas itu, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba punya 1.000 agen. Kita bisa dicurigai, benar nggak? Oh itu nggak kemana-mana, nggak pernah ngomongin HNI. Kelihatan produk aja nggak, masuk penghasilannya 50 juta dari HNI. Nggak menarik. Maka Bapak Ibu, jadikanlah rumah-rumah kita, ya, stiker HNI, spanduk HNI, produk-produk HNI itu muncul, ya, dilihat sama banyak orang di rumah kita. Siap? Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua, Pak Ibu, ya. Baik, ini mungkin yang saya sampaikan sebagai fondasi. Dan disinilah Bapak Ibu, kita ingin meniti karir, menjadi manajer, senior manajer, eksekutif manajer, bahkan kita menjadi eksekutif direktur, menjadi loyal eksekutif direktur itu mudah. Kenapa mudah? Karena pemahamannya kita sudah tahu, ya. Bapak Ibu nanti bisa perdalam lagi bersama para mentor. Hari ini Bapak Ibu, ya, yang AB saya doakan segera naik level jadi manajer, ya nggak? Yang manajer naik jadi ED. Ya jangan kelamaan manajer, senior manajer, kelamaan. Saya aja nggak pernah manajer, nggak pernah senior manajer, ya. Jangan kelamaan. Ingat, kalau kelamaan khawatir Bapak Ibu bosen, khawatir Bapak Ibu muntaber, ya, mundur tanpa berita. Kenapa? Karena tetanus, terdaftar tanpa bonus. Terima kasih. Bila itu Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.